400 juta anggarannya dia. Nah, jadi pada posisi itu karena hitungannya kami mah kan hanya penerima saja kan. Proposalnya dari mereka, usulan dari Pak dia Persetujuan Pak Sekda gitu kan. Sok tempel-tempel di Kominfo memang. Dan kedepannya itu kami tidak akan mencairkan kayak kami terima. Begitu kan gitu. jadi yang terjadi kemarin mah si penyelenggara PWI bikin proposal ditunjukkan kan. Iya, maksudnya begitu, mengajukan dari PWI. Iya, PWI pihak Sekda. kita pun selain PWI bisa Mangga, ayo. Nah, gitu. Ayo. Itu jelasnya. Iya, Betul. Jadi jangan hanya PWI yang mengajukan, tapi dari pihak kita pun bisa. Kalau ada yang mengajukan terkait masalah PM, kan gitu. Tapi satu hal kamu kok. Ketika organisasi media lain selain PWI mengajukan proposal itu tebang pilih Pak. Tebang pilih artinya hanya PWI aja karena memang PWI ini katanya sudah ada sertifikasi dari Dewan Pers. Padahal organisasi lain dari Indonesia, MOI itu juga termasuk ke Dewan Pers. Ketika ada apa-apa pasti ke Dewan Pers. Nah itu. Nah cuma pemerintah daerah Karawang ini kenapa sih tebang pilih gitu loh? Artinya tebang pilih dalam anggaran Pak. Jadi ketika PWI gampang banget mengeluarkan alasan dan misalnya UKW dan sebagainya. Padahal organisasi lain juga bisa mengadakan UKW gitu. Begini aja. Maksud saya gini. Saya mau tanya lagi ke Diskominfo nih. Pernah nggak ada lembaga organisasi yang lain mengajukan seperti PWI? Ada tidak? Belum. Nah, belum kan? Kalaupun pernah ada, pernah nggak direalisasikan gitu? Belum ada. Nah, kalau belum ada, berarti kan kita yang belum pernah mengajukan. Nah, untuk tahun berikutnya, teman-teman silahkan mengajukan. Nanti pihak Diskominfo lah yang akan melanjutkan. Pak Bari mah itu izin proposal apa Sekda atau Ibu. Nah itu maksudnya itu. Jadi di pihak kita belum, di luar daripada PWI belum ada kan. Nah itu makanya untuk tahun berikutnya kita dari Kadin, MOI atau IMOI yang lain berbeda bisa mengajukan itu untuk kegiatan HVN di masing-masing lembaga. Nah gitu ya. Betul. Nah, Betul. itu Paling kan. itu mah. Dan kalau teman-teman ngajukan kegiatan dengan anggaran kita terbatas, rasanya sulit. Karena sudah terpelatih. Pak. Kalaupun terbatas, minimal kan nanti kan bisa bisa. Artinya untuk PW sekian, untuk lembaga yang mengajukan sekian. Dari anggaran misalkan 50, bisa saja kalau misalkan ada 5 organisasi kan dibagi. Nggak apa-apa lah, kita masih sedikit. Ya. Nah, terus PWI, misalkan ya, yang 50 nih, misalkan ya, 50 PWI 15, yang ini berapa, kan gitu. Yang penting kan rekan-rekan kebagian untuk menjalankan itu tadi, Hari Pers Nasional. Karena kita pun ya Pak Bagja tahu, kenal lama bertahun-tahun dengan saya. Jadi PWI mungkin ya baru kemarin ya, gitu. Jadi tahulah kita, tahu sama. Jadi seolah-olah kan kayak cashback gitu. Orang ngajuin, ya tugas Anda itu sebagai Diskominfo itu harusnya itu lebih kepada bagaimana hubungan dengan teman-teman jurnalis, teman-teman media. Bukan sebagai ekspampol, ada orang yang ngajuin, ya ada. Nah, pada saat Hari Pers Nasional yang diulang tahun kan teman-teman sebenarnya. Jadi posisinya bukan, ayo ngajuin, ayo. Apakah ada cashback kayak? Kalau kayak seperti itu, nah mestinya Diskominfo itu lebih dekat dengan kawan-kawan. Karena pembangunan apapun yang di pemerintah daerah ini tetap tidak ada terdepan lah kawan-kawan ini. Bapak-bapak kerja pagi sampai sore, kawan-kawan bisa sampai subuh. Jadi bukan sebagai kita ngajuin, terus Diskominfo, ayo, apa bedanya dengan cashback? Nah, menurut saya, Diskominfo ini sudah lebih kepada bahwa hubungan dengan teman-teman jurnalis, dengan teman-teman media itu bagaimana? Karena mereka itu bukan seperti masyarakat biasa pada umumnya yang butuh modal, bukan. Mereka adalah yang berjuang. Coba Pak periksa sejarah jurnalis dari dulu, dari zaman kemerdekaan.
bukan dipandang hanya sebagai program kegiatan menurut saya, bahwa mereka ini adalah mitra strategisnya Diskominfo. Kegiatan apapun seperti apalagi penyelenggaraan HPN sebelum melakukan, tapi pandanglah teman-teman kami ini adalah bagian yang berjuang untuk menyampaikan tentang pembangunan apa seperti itu. Artinya pada saat pemahaman atau perspektif seperti itu kan lain dengan ketika orang datang mau mengajukan. Nah, waktu bulan kemarin saya dengan Kak Alex di sini. Nah sebenarnya kan yang jadi pertanyaan sampai sekarang, Diskominfo itu bagaimana sih memandang kawan-kawan? Jadi kalau begitu kan pandangan dari Diskominfo pada kawan-kawan apa bedanya dengan organisasi yang ya sederhana, kamu kok itu menurut saya. Mungkin ke depan lah, saya berharap ke depan bahwa ini akan menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Mau mengadakan kegiatan yang karena yang ya kan ngomongin peres gitu. Ya teman-teman lah yang menjadi bagian yang terpenting dari itu. Menurut saya kayak gitu Pak Bagian. Karena tadi tugas ya kawan-kawan ini kan tidak hanya sebatas itu. Jadi pada saat ada kegiatan apapun tidak kuasa juga mengatasnamakan media, kan kegiatannya ini lebih kepada itu. Nah menurut saya ke depan bahwa Dinas Kominfo ini lebih dekat, sepertinya apa sih yang akan direncanakan ke depan. Jadi tidak akan lagi terjadi tiba-tiba PWI masukin. Saya pikir semua juga ada kewenangan yang sama gitu. Tidak, jadi akhirnya teman-teman jadi curiga ke teman-teman yang lain gitu. Karena tadi, tapi kalau semua dilibatkan, siapapun yang yang berperan di bidang media sosial, media ini, mau jurnalis, mau pilihannya ada kelompok ini, dilibatkanlah semua. Jadi tidak akan lagi nanti saling ini yang duluan itu, tidak seperti itu. Jadi bukan berprinsipnya mengelola keuangan dari Pemda terus dibagikan, tidak seperti itu kan. Siapa tahu teman-teman karena merasa ini diulang tahunkan atau ini hari yang bersejarah, siapa tahu teman-teman juga bisa membantu. Kan siapa tahu. Nah karena di awal premnya ini menganggap bahwa kayak bentuk kritikan, menurut saya agak ke depan. Ya Pak Bagian dengan teman-teman itu kan lebih nyaman kalau saling komunikasi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin gini Pak. Nuhun masukan benar. Tadi bahasanya Pak Bagja bahwa PWI itu mengajukan, kan gitu. Sebelumnya mengajukan dulu. Tapi emang layaknya dari pihak Kominfo ini mengundang sebelum acara itu jauh-jauh hari, mengundang kepada lembaga organisasi pers yang lain, mengundang bagaimana nih mau mengajukan atau tidak. Jadi tidak menunggu dari kita, nantinya ada undangan gitu. Misalkan bulan besok APN ya jauh-jauh hari bulan September Oktober undang kita biar masuk dalam atau anggaran awal tahun gitu Pak. Pokoknya ketika Pak Bagja ngasih anggaran 20 juta pokoknya cuma ini enggak kok cuma PWI doang gitu. Apakah hari pers nasional anu PWI sehingga kok cuma PWI doang yang mengajukan gitu. Oh ingat tadi nama itu begitu datang dengan anggaran PWI, makanya itu Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu profesi yang kesempatan hari ini yang telah hadir, yang dimana satu hal demikian hari yang harus diberikan dan disampaikan. Ini istilahnya ngobrol bareng aja ya. Ngobrol bareng ini yang penting ada manfaat buat kita semuanya, yang manfaat juga masukan juga. betul catatan betulan lah masalah ya, seperti itu. Jadi barusan yang telah terdengar semuanya, pada isi dan intinya satu hal yang barusan dipaparkan semua rekan-rekan yang sudah mengutarakan adalah pertanyaan tak sama atau sama semuanya lah, yang dimana menanyakan mengenai anggaran seperti itu yang politik. Akhirnya rekan juga sedemikian akan sama menanyakan hal demikian. Artinya
memang satu yang namanya anggaran yang barusan sudah diucapkan itu ketidaktransparan dengan satu provinsi Pak. Kita juga ini undang-undang yang sama, ya Pak. Kembali lagi dari Bang Lupo, yuk kita ajak untuk menyampaikan apa nih isi dari Kominfo itu mengajak apa merapatkan hal demikian. Soalnya yang akan datang ini sama Pak, visi kita itu sama dan peraturan yang sama Pak. Kalau memang ada anggaran sedemikian seperti itu, mengharap dari Fauzan Aditya ini kepada Bapak, memang kalau ada anggaran 500 juta, kita clearkan masalah hari ini, ya palatif. Kalau memang organisasi itu tidak menyatu seperti minyak dan air, kita kembali lagi akan menyelenggarakan HPM yang akan datang ini, dikarenakan dia tidak mau ucapan beberapa kali sama Fauzan ditarakan, ya Pak, cobalah kita berbicara. Ini siapa yang akan ditunjuk untuk memegang daripada mereka yang punya hajat tidak mau dengan kita menyatu. Betul Pak Latif? Anggaran ini mau dibagi berapa nih? Tadi Abang Lupa udah mengutarakan nih Pak mengenai anggaran. Kita ini mau diberikan berapa? Dari anggaran 500 juta. Kan seperti itu. Ini barusan Bapak mengatakan 500 juta soalnya ya. Saya 50. Gini, bentar Pak. Ini kan perkataan Pak. Ini kita kan ngobrol nih. Kita ngobrol perkataan seperti itu, ya kan? Kita harus disilakan, memang keterbukaan itu harus ada. Seperti itu Pak. Ya, ini tolonglah buat Bapak sebagai pokok harapan provinsi kita harus ada keterbukaan kita yang segala-galanya tadi sudah diutarakan akan hajat kita ya Pak, HPN itu ya. Nah, seperti itu. Rupanya pertanyaan dari Fauzan seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak ada. Tampung aja dulu Pak Impera. Siap. Jadi saya pikir belum tentu mengetahui ini Kominfo ada nggak organisasi kewartawanan gitu. Jadi saya pikir perlakuan dari Diskominfo untuk selanjutnya disamakan juga sesama organisasi kewartawanan ya, punya hak juga gitu. Kewajibannya pun kita nanti disesuaikan juga, hak dan kewajiban kita tetap kita penuhi juga gitu. Selain itu juga selain database nanti itu ya, itu belum ada sama sekali. Kalau mungkin daerah lain gitu ya, ada database ini medianya apa aja di Karawang ini, ada berapa banyak wartawannya, itu ada berapa banyak nih medianya, dari media ini wartawannya siapa-siapa. Saya yakin di Diskominfo nggak ada datanya itu gitu. Saya pikir harus ada tertib administrasi di situ juga gitu kan. Selain itu juga masalah kemitraan. Kemitraan kami yang di Impera ini saya pikir juga merasa ada sesuatu yang terganjal gitu. Ada beberapa anggaran tahun 2022 ini mungkin ada yang lain juga sama ya, belum terbayarkan seluruhnya gitu. Mungkin meloncat tahun 2023 juga ini kan gitu kan. Apa hanya kita aja atau organisasi yang sebelah itu udah lunas semua gitu kan? Pertanyaan kita begitu gitu. Kok bisa loncat gitu? Apa memang udah dihanguskan atau gimana kan gitu kan? Saya pikir gitu aja. Gak begitu banyak. Izin, saya mau menambahkan yang sampaikan. Tolong dijelaskan itu. Mungkin cukup. Satu Pak, dari Ibu Indonesia Pak. Ya, silakan. Ya, Ibu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IWOI, Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Karawang. Memang saya lihat dari berbagai pengalaman atau informasi dari berbagai daerah, Karawang itu paling jeblok Pak. Karawang itu Diskominfo-nya paling jeblok. Program-programnya tidak ada. Terus terang, saya banyak masukan dari Bekasi, dari Purwakarta, dari Subang. Purwakarta bagus. Itu Diskominfo Karawang itu jeblok. Dia beralasan hanya anggaran. Itu di mana? Program-program Diskominfo itu orang-orang yang terpilih kan, harusnya jajaran-jajarannya. Bahkan Diskominfo Karawang itu lebih kepada satu organisasi.
Padahal itu tadi yang diungkapkan oleh rekan-rekan saya, di Karawang itu banyak Pak sekarang organisasi-organisasi wartawan. Apalagi di era sekarang ya, di era yang semakin maju, modern. Karena apa? Karena itu tadi, pers itu adalah sebuah kebebasan di era demokrasi. Dan kita semua itu sama. Apalagi tadi yang dikatakan oleh teman kita, Kang Deden. Jadi Diskominfo itu hanya sekedar apa ya? Nggak punya program lah, katakan hanya menurut kata ini, kata atasan. Harusnya tadi merangkul, Pak. Merangkul, saling bersinergi dengan wartawan. Akhirnya terbangun sebuah hubungan yang baik. Apalagi saat ini kan yang butuh media kan, dari segi program itu di Diskominfo tidak ada. Bahkan lebih kepada menyekat-nyekat terhadap organisasi. Saya melihat seperti itu. Ini seperti ini harus ini yang dekat dengan ini. Seperti itu Pak. Kita terus terang aja kecewa juga. Saya selaku orang Karawang ya. Saya selalu berbicara apalagi dengan Pak Wahidin selaku Diskominfo. Hanya manis bibir Pak, PHP lah istilahnya. Saya udah bukan sekarang aja pernah audiensi. Alasannya anggaran. Harusnya kan ada program dari Diskominfo. Tadi yang dikatakan rekan kita sebagai alasannya tidak ada anggaran. Di situ udah jelas. Berarti Diskominfo itu sebagai alat penyekat media, rekan wartawan di Karawang. Untuk terkait anggaran, saya kira betul kata Ketua MOI. Itu harus ada yang namanya kesetaraan kan? Berkeadilan, semua sama, undang-undangnya sama kok Pak. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan Diskominfo ke depannya itu lebih baik Pak. Nggak mau seperti kayak gini. Nggak ada lah apapun. Harusnya lebih memperhatikan tadi rekan-rekan wartawan. Jangan melihat bahwa organisasi wartawan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Mungkin itu aja dari saya. Pak Bagja, saya emang orangnya keras Pak kalau mau kritik. Jangankan ke Pak Bagja, saya keselingkan juga, saya selalu mau kritik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, Mepri saya. Oman. Saya dari Mio, dari Indonesia, dari Karawang. Pertama saya ya mengucapkan selamat pagi semuanya. Ini yang saya agak undang-undang sedikit kesal itu masalah gitu Pak ya Bagja. Saya menanyakan kepada Bagja, kenapa gitu ya di sini PWI di lapangan maupun dimanapun juga ya seperti itu tidak mengenal kita ini. Padahal kalau Karawang pengen maju itu harusnya bersatu. Tidak mungkin dia PWI bagus yang lain ini, karena masyarakat di sini juga semua punya program yang lain gitu Pak. Saya mengharapkan ya kepada Kominfo untuk supaya PWI itulah bisa merangkul kita ini sama-sama dengan dia, karena kita juga Mio yang lain itu sama. Artinya legalitasnya sama, di atasnya juga sama, orang-orang pres juga gitu. Artinya orang-orang PBI juga. Ini semua wartawan banyak yang mengatakan Pak bahwa PWI itu tidak pernah bersatu dengan kita. Tapi memang kenyataan maupun di lapangan di apa juga tidak pernah yang berbicara bagaimana nih pemberitaan ini supaya kita bisa, bagaimana pemberitaan ini bisa maju. Karena begini, majunya provinsi maupun juga itu karena dari media gitu loh, dari pemberitaan. Orang tahu dari luar bagus Karawang itu dari media. Lain dengan orang-orang di artinya di luar Karawang itu. Jadi satu media itu benar-benar punya peranan yang bisa mempublikasikan semua orang. Kalau tidak bersatu di sininya bagaimana bisa maju? Dari dulu kan begini saya dari dulu udah berapa tahun di Karawang di sini. Tapi yang namanya persatuan dan kesatuan tuh nggak ada di media ini. Malah PWI cuek-cuek aja. Kita bukan ngejelekin saya. Itu karena PWI itu bagus, semua tuh organisasi bagus. Tapi kembali lagi kepada faktor orangnya. Karena orangnya punya rasa dirinya, saya dekat pejabat ini, dia buat ini gitu, orang bisa direspon, yang lain enggak, dia punya rasa-rasa bangga seperti itu, akhirnya menyepelekan orang lain. Nah ini yang saya tidak harapkan gitu Pak Bagja. Yang mudah-mudahan Pak sebagai ini ya artinya bisa merangkul semua orang, terus memberikan informasi apa yang perlu diinformasikan kepada media. Karena kalau tidak tanpa media, pemberitahuan masyarakat kan nggak tahu.
Pokoknya ada rumah sakit di sini yang baru, terus orang yang sakit itu harus aprak-aprakan kemana-mana itu. Jadi perlunya media itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi perlu persatuan dan kesatuan. Itu yang saya harapkan. Baik, Bapak, ya Ibu. Pun satu sisi merupakan pemicu bagi kami. Deden, mohon database ini dulu ya, saya kemarin nyontoh, tapi kebetulan Mama tidak bisa hadir, yang hadir Pak Asep, yang di Kodim. Oh, media teh benar-benar kan apa namanya kelompok grup dari banyak, mesti ada bagus nih. Artinya suatu saat kami pun menyontoh kegiatan itu, mudah-mudahan bisa. Mengenai anggaran kan, terus terang anggaran itu tercipta dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Jadi begitu si goreng mah kudu ilmu dukun sampai ke gelas pecah di tahun depan pun kudu bisa direncanakan. Jadi di tengah-tengah jalan mengganti gelas tapi tidak direncanakan, cek anggaran ketemuan. Betul kan, kamari akan ngajukan ke kami ya dengan berat hati, bahasanya ada posisinya yang itu. Misalkan kemarin ada yang itu kebersamaannya terus terang kan betul dari Iwo Indonesia kan mohon pengiyanan. Artinya pada saat anggaran sebatas itu dengan perlakuan yang akan berlebih ya kami juga akan tersalahkan. Itu pada posisinya ya itu 20 juta ada yang kalau yang belum terbayarkan misalkan kayak imperator kan buka perumahan misalkan kami punya anggaran 230 1 tahun 230 juta. Ajuan ke kami itu 180 media online dengan berbagai. Begitu kami pilih-pilih muncul 80 kan, ya 80 nih layak untuk bisa kerjasama juga. Coba bayangkan, lamun 230 dibagi 8 kan sejuta 80 nah mantep dan kumaha ieu nya Pak paling disiasatinya gitu hari ini dapat di bulan dapat di bulan mungkin itu tunda dulu karena jadi emang enggak bakal cukup kalau kita lihat belakang sebelahnya usaha cek saya kayak sok atuh 820 untuk ngerangkul aja Kalau memang database yang diperlukan, mestinya Bapak mencermati nih. Misalkan Fauzan Aditya dari Gapura News 1. Betul. Sekarang satu orang memegang beberapa media. Tidak kita ucapkan memang fakta seperti itu. Apakah diistilahkan yang namanya yaitu memberi profilnya jelas apa tidak? Kominfo pun ini harus mencermati. Betul nggak Pak? Ini masukan dikenakan Bapak mengatakan database, betul kan? Ya kita harus kembali lagi. Jangan satu orang memiliki 12 media. Apakah Kominfo itu tidak rugi? Makanya yang lain tidak kebagian. Betul nggak? Kita buka hari ini. Kalau ini masukan buat Bapak, oke lah Pak. Kita kembali lagi dan Intera mengatakan database. Sudah diucapkan 2 kali beberapa kali kan seperti itu. Kalau memang demikian perlu database, ayolah kita cek kembali. Satu orang jangan memiliki 12 media. Siapa tuh Pak? Ya ada. Gini sih Pak. Karena gini Pak. Misalnya ya itu kan satu redaksi yang beli. Kalau saya pribadi, karena ada wartawan saya di sini. Ada. Di depan. Iya. Saya tegas. Kalau Anda ketahuan di luar, ada nama Anda di redaksi ini saya pecat. Gitu. Baik. Itu harus satu. Ya. Media itu harus satu dari dulu. Ya artinya mereka itu menjual Pak.
nama media itu, media itu. Ya, ini kan buat bapak aja. Kemarin kan database yang dibandingkan, betul kan? Tambahan lagi tadi saya juga, selain database dari media atau wartawannya juga itulah ya, database organisasi juga gitu. Iya. Ada nggak database organisasi kewartawanan di sini gitu kan? Iya. Sedikit terdaftar atau enggak gitu, saya pertanyakan juga selain itu. Organisasi yang ada Organisasi ada atau tidak gitu. Jadi itu Pak, intinya menyampaikan sesuatu hal. Dan kembali yang kedua Pak, ini sangat dipertanyakan luar biasa nih. Pak Ujang, kok segini bisa masuk LPSN, itu yang dipertanyakan, betul nggak? Ada katalog dan biasa. Pak Ujang mau masukkan koran, Pak, ini tidak bisa, kata umum. Bapak ini sudah katalog loh. Maksudnya gimana ya Bu? Saya tidak mengerti. Nah ini, saya kan sudah jelas badan hukum yang jelas, mengikuti peraturan pemerintah. Kok 50.000 harus pakai LPSN Pak? Mungkin dia terbiasa gini pengadaan AC, jadi tempat katalog. Luar biasa Pak. 50.000 harus LPSN Pak. Sekarang Pak, peraturan seperti itu. Ini karena dia salah ngomong kali ini. Lalu Pak, ini soalnya belum clear pertanyaannya nih Pak, ya kan? Makanya menjadi bingung. Kita mengikuti peraturan pemerintah yang sebenarnya. Kamu harus berbadan hukum, jelas berbadan hukum. Kami pun perlu penjelasan dari beberapa kepala daerah ganti dan ganti. Baru sekarang di Kabupaten Karawang 50.000 pakai LPSE. Itu Pak, yang jadi bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Dari tarik itu kan muncul kan Ya. si A 5, si A rendah. Makan rada bener ya 80 mah. Itulah. Perkuat kami ya. Artinya jika tuh ada usulan baru, seakan-akan kontrak baru lah. Ya. Si A, si B media yang kami nilai kembali. Jadi data kemarin yang 80 yang kita ini apakah masih bahasa layak atau tidak? Verifikasi dalam cara bahasa. Mudah-mudahan minggu ini kami coba bikinkan surat Pak Julius untuk ditujukan ke rekan-rekan yang walaupun tidak besar mitranya, tapi paling tidak adalah ikatan emosional dengan Kata dulu gitu. itu Pak Julius ya. Jadi Itu, yang belum masuk ini bisa dong dengan pertemuan hari ini kita membantu nih. Dikenakan jangan dikatakan ada bahasa satu orang beberapa media. Bagilah sedetik mengucapkan ya. Bisa, ya kan? Maka Pak, tapi paling tidak dengan nilainya sama, yaitu akan bergantian. Jika memang ya udah coba. Tapi mudah-mudahan klarifikasi minggu sekarang akan yang sampaikan dan kita buka-bukaan lah intinya Pak ya. Kedua, LPS kan betul kan? Kemarin waktu rapat dengan Ibu, coba katanya pengeluaran daerah yang itu coba menggunakan e-katalog. Betul. E-katalog. Nah, begitu diskusi Pak Asep, ini kumahi rekan-rekan. Telepon Pak Dian di sebelah. Iya. Ya. Kumahi nanti. Iya nih, wah senang. Makanya disarankan coba keinginan bukan dari keinginan Kominfo, bukan dari keinginan Dewan kan. LPSN menggunakan itu. Coba komunikasikan dengan LPSN. Dengan nilai segitu apakah memungkinkan dan akan layak? Kalau mau bisa, sok kami disyukur kan. Ada batasan LPS itu sekian juta orang. Nah, artinya begitu apalagi kandian Bukan. si gana mah akan cara ke Biasa. 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 Ya, betul. Orang LPS itu terbantu pusat sih waktu yang Mau jumpa undang. Lagi dalam segi untuk pemasukan penyampaian kepada si pemilik media, kembali dia harus mempunyai yaitu yang namanya kwitansi atau tanda terima yang berlogokan perusahaan sendiri. Dan yang keduanya kemarin ada pertanyaan lagi dari rekan kita, Pak, katanya harus mengirim fotokopi KTP dari perusahaan. Kan ini sudah jelas. NPWP kali. Bukan Pak, fotokopinya. Kalau saya di Selara fotokopi sekalian aja tuh rekeningnya.
rekening perusahaan Pak. Jadi semuanya kira-kiranya mencapai tidak nih yang dikatakan. Kalau memang 50 juta setahun, oke lah. Saya tidak tidak bayar untuk koran. Silahkan bayar ke sana aja. Saya tinggal ngambil. Jadi yang si penyambung pengiriman koran ini dari pusat ke daerah, lanjut Pak. Ya. Makanya suatu saat nanti kita ketemu dengan rekan-rekan yang berbiasa mitra dengan umum, Ya. dengan dewan, membentong salah langkah beda-beda gitu kan. Artinya kita sepakati apakah sembari menatap untuk ke depan, untuk tahun sekarang mah wayang aja masih biasa saja misalkan. Ya kedepannya emang dianjurkan menggunakan paling ringan, paling enak di kami sebenarnya. Begitu masuk pembayaran trek rekening gitu kan, tidak bertemu dengan rekan-rekan, tapi udah transaksinya melalui teknologi. Lamun terbuka rekening kan biasanya uang kes Pak, dia tuh bang 150 ribu. Siap. Ya. Tapi sebelumnya selama ini tidak ada pengajuan kegiatan, sehingga kesannya PWI aja yang selalu mengajukan. Tapi ternyata dari Perak, mau saya itu sebenarnya telah mengajukan kegiatan. Kita diakomodir ya, tidak diakomodir. Ini menunjukkan bahwa apa Bapak ya, tetap kesana aplikasi itu terlihat. Iya. Kemudian saatnya bapaknya bahwa Kami juga dari Minor sama Pak, diperlakukan seperti itu. Nah, Lanjut. tadi Dokter menyampaikan ternyata faktanya memang sebenarnya teman-teman pas yang lain insan-pesan ini telah mengajukan permintaan mungkin support dana kegiatan jurnalistik tetapi tidak direalisasikan. Faktanya ada sebenarnya, tapi sebelumnya kan tidak ada kata Bapak. Tapi ketika konfirmasi itu lagi ada bahasa Bapak juga yang menyebutkan ya sudah terkondisikan. Ya, sudah terkondisikan. Nah, sehingga dalam hal itu kami tentu tidak puas cukup sampai di Kominfo. Kami akan menindaklanjuti mungkin ke Bupati ya. Kita akan ke Bupati untuk menindaklanjuti ya. Teman-teman ya. Jadi setelah dari Kominfo kita akan menunjukkan potensi bersama-sama langsung ke Bupati memegang kegiatan terkait anggaran Karawang. Itu Bapak Ika. Siap Kang. Dukung. Ayo. Termasuk keluarga dan semua di rumah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita sama-sama dengan tercapainya kita berkomunikasi di kesempatan tentunya siang ini di kantor Kominfo dengan penutupan. Yuk sama-sama kita baca bersama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena amin. Terima kasih buat Bapak. Mohon maaf lahir dan batin apabila rekan-rekan yang hadir di kesempatan ini ada sedikit menyinggung perasaan Bapak. Mohon Bapak untuk memaafkan. Terima kasih Pak.